Pusat Komando Angkatan Laut Israel yang selama ini dirahasiakan eksistensinya di kawasan Laut Merah meledak hebat setelah dihantam rudal balistik dari Aliansi Timur Tengah. Ledakan tersebut menimbulkan guncangan besar yang tidak hanya mengguncang wilayah sekitar, tetapi juga langsung melumpuhkan struktur komando militer Israel di jalur perairan strategis. Puluhan perwira tinggi dilaporkan tewas, termasuk jajaran senior yang selama ini menjadi perancang operasi Angkatan Laut. Ledakan pertama terdengar sekitar pukul tengah malam waktu setempat. Disusul dengan kobaran api yang membubung tinggi ke udara. Warga di radius beberapa kilometer melaporkan getaran seperti gempa kecil, kaca jendela pecah, dan sirena peringatan yang terdengar telat beberapa detik setelah rudal menghantam sasaran. Sistem pertahanan udara Israel yang dikenal dengan nama Iron Dome sama sekali tidak mampu menghadang serangan tersebut. Iron Dome kali ini lebih mirip kolender dapur rudal lewat bolong-bolongnya sindir salah satu pengamat militer Timur Tengah. Sumber internal menyebutkan setidaknya 30 hingga 40 perwira senior Israel tewas di tempat. Di antara korban ada pejabat penting yang selama ini memimpin operasi intelijen laut dan perencanaan ekspansi militer di kawasan. Dengan kehilangan ini, Israel praktis kehilangan sebagian besar otak strategi dalam satu malam. Kalau ini game strategi, Israel baru saja kehilangan semua jenderal bintang 5 dalam satu ronde, ucap seorang analis dengan nada mengejek. Situasi di lokasi kejadian digambarkan kacau total. Tentara yang masih hidup sibuk berlarian, mencari perlindungan, mencoba mengevakuasi jenazah, sekaligus menghubungi atasan yang sudah tidak merespons. Komunikasi militer sempat lumpuh total selama hampir 1 jam. Media lokal Israel sendiri berusaha menutup rapat informasi ini. Namun rekaman amatir yang beredar di media sosial menunjukkan kobaran api yang sangat besar. Hingga jelas terlihat markas yang sebelumnya dijaga ketat, kini tinggal puing-puing. Ledakannya begitu keras sampai lebih mirip pertunjukan kembang api gratis daripada markas militer, ujar seorang komentator Timur Tengah dengan nada penuh ejekan. Informasi yang berhasil dihimpun menunjukkan serangan ini bukan sembarangan, melainkan operasi militer terkoordinasi dari Aliansi Timur Tengah, yang sudah lama memantau aktivitas rahasia Israel di kawasan Laut Merah. Serangan dilakukan dengan rudal balistik jarak jauh diluncurkan dari beberapa titik sekaligus agar sistem pertahanan Israel kewalahan. Strateginya jelas, pukul jantung komando, lumpuhkan perwira utama, dan tinggalkan pesan bahwa Israel tidak lagi aman di wilayah yang selama ini mereka klaim sebagai zona strategis. Rudal pertama melesat tepat menghantam bangunan inti pusat komando. Rudal berikutnya mengenai area logistik dan gudang senjata. Hanya dalam hitungan menit, markas yang dibangun dengan biaya miliaran dolar itu runtuh jadi puing. Rudalnya presisi sekali sampai bikin Google Maps iri karena kalah akurat. Cemooh salah satu akun militer di media sosial Arab. Menurut keterangan seorang pejabat aliansi yang tidak mau disebutkan namanya, target ini sudah lama dipantau sejak Israel mencoba membangun markas besar secara rahasia di Laut Merah. Mereka memanfaatkan teknologi satelit, drone pengintai, dan informasi intelijen dari jaringan lokal. Israel bilang markasnya rahasia. Tapi nyatanya lebih gampang dicari ketimbang warung Indomie di kampung, sindirnya dengan nada mengejek. Penggunaan rudal balistik dalam serangan ini juga memperlihatkan kesiapan aliansi dalam meningkatkan eskalasi. Mereka tidak lagi menggunakan serangan kecil atau taktik gerilya, melainkan operasi besar yang dirancang untuk menimbulkan dampak psikologis dan politis. Keberhasilan ini bukan hanya memalukan bagi Israel, tapi juga merusak reputasi mereka di mata sekutu barat. Biasanya Israel bangga bilang teknologinya canggih, sekarang malah jadi contoh gagal proteksi paling mahal di dunia, ujar seorang analis pertahanan Rusia. Militer Israel sempat mencoba membalas dengan meluncurkan drone pengintai dan roket jarak pendek. Namun semua itu dinilai hanya sebagai respon simbolis. Aliansi Timur Tengah sudah mempersiapkan langkah antisipasi, membuat serangan balasan Israel terlihat panik dan tidak efektif. Media internasional pun menangkap pesan jelas dari operasi ini. Israel yang selama ini mengandalkan aura superioritas militernya,
ternyata bisa dipukul telak dengan sekali gebrakan terencana. Di sisi lain, masyarakat sekitar Laut Merah justru merasa lega. Mereka menganggap serangan ini sebagai tanda bahwa Israel tidak lagi bisa sembarangan mendirikan markas di tanah asing. Mereka pikir bikin markas di pinggir laut itu ide bagus. Padahal sama aja kayak naruh bensin di sebelah kompor, komentar salah seorang warga yang diwawancarai media lokal. Fakta bahwa rudal-rudal itu lolos dari sistem pertahanan canggih Israel menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin negara yang disebut-sebut punya salah satu sistem pertahanan udara terbaik dunia bisa gagal total menghadapi serangan ini? Beberapa pihak menyebutnya sebagai kelalaian intelijen. Sementara yang lain menuding ada sabotase dari dalam. Apapun penyebabnya, hasilnya sama. Israel kehilangan pusat komando lautnya dan mengalami kerugian yang tidak bisa ditutupi dengan propaganda semata. Ledakan yang menghantam pusat komando Angkatan Laut Israel di Laut Merah bukan sekadar menghancurkan bangunan, melainkan langsung memutus rantai komando utama militer laut negara itu. Puluhan perwira tinggi yang seharusnya menjadi otak strategi hilang dalam sekejap. Data awal dari intelijen regional menyebutkan sekitar 35 hingga 40 perwira senior tewas, termasuk beberapa nama besar yang dikenal sebagai arsitek operasi Israel di perairan Timur Tengah. Korban bukan sekadar angka. Di antara mereka ada komandan divisi, perencana logistik, hingga pejabat intelijen Angkatan Laut. Dengan hilangnya figur-figur ini, Israel kehilangan pengalaman puluhan tahun dalam satu malam. Kalau ini turnamen catur, Israel baru saja kehilangan semua bidak menteri dan kuda. Tinggal pion pon bingung maju mundur, ujar seorang komentator militer internasional dengan nada mengejek. Suasana di lokasi kejadian digambarkan seperti neraka. Api masih menyala berjam-jam setelah ledakan. Puing-puing menutupi jalan masuk, dan asap pekat membuat evakuasi terhambat. Tentara yang masih hidup terlihat berlari kacau. Sebagian mengevakuasi jenazah, sebagian lagi berusaha menghubungi atasan yang ternyata sudah menjadi korban. Sirena ambulans dan kendaraan pemadam terdengar bersaut-sautan. Tapi jumlah korban yang terlalu banyak membuat tenaga medis kewalahan. Sejumlah video amatir yang beredar menunjukkan tentara Israel saling berteriak, tanpa koordinasi. Kebingungan harus melakukan apa. Mereka kayak ayam kehilangan induk, cuma bedanya ini ayam bawa senjata jutaan dolar, tulis salah satu warganet Arab di platform sosial. Rumah sakit militer di dekat wilayah itu juga dilaporkan penuh. Pasien luka-luka terpaksa dirawat di lorong, dan halaman karena ruang rawat sudah tidak mencukupi. Para perawat bekerja tanpa henti, sementara dokter darurat kewalahan menentukan prioritas pasien yang harus segera ditangani. Kantong jenazah terus berdatangan membuat suasana makin mencekam. Yang paling memukul militer Israel adalah fakta bahwa sebagian besar korban adalah komando senior, bukan prajurit biasa. Kehilangan figur-figur kunci ini membuat unit-unit di lapangan kehilangan arah. Beberapa laporan menyebut perintah militer yang keluar setelah serangan saling bertentangan, menunjukkan betapa kacaunya situasi di dalam tubuh militer. Pasukan di lapangan bingung, ada yang diperintah maju, ada yang disuruh bertahan. Hasilnya kaos total kayak grup WhatsApp tanpa admin, ujar seorang analis Timur Tengah dengan nada sinis. Di media sosial Israel, masyarakat mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa markas sebesar itu bisa jadi sasaran empuk? Mengapa sistem pertahanan tidak bekerja? Dan kenapa begitu banyak perwira senior ditempatkan dalam satu lokasi tanpa perlindungan berlapis? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bola panas di tengah masyarakat Israel, yang sebelumnya percaya diri dengan kekuatan militernya. Sementara itu, media Arab dan Timur Tengah tidak melewatkan kesempatan untuk menyoroti kerugian besar ini. Beberapa stasiun televisi menayangkan rekaman ledakan berulang kali. Bahkan ada yang menyandingkannya dengan video propaganda Israel sebelumnya. Dulu mereka suka pamer rudal dan drone. Sekarang malah jadi bintang tamu dalam reality show ledakan. Sindir salah satu presenter berita dengan tawa sinis. Ledakan besar yang menghancurkan pusat komando Angkatan Laut Israel di Laut Merah
langsung memicu reaksi luas dari berbagai pihak internasional. Media Timur Tengah menjadikannya headline utama, sementara stasiun televisi berusaha meredam dampaknya dengan istilah yang lebih halus. Namun fakta yang tidak bisa disembunyikan adalah Israel baru saja mengalami salah satu pukulan terparah dalam sejarah militernya. Di dunia Arab, suasana lebih mirip perayaan ketimbang duka. Televisi lokal di beberapa negara bahkan menayangkan ledakan itu berulang-ulang dengan efek slow motion lengkap dengan narasi penuh sindiran. Biasanya Israel suka pamer latihan militer. Kali ini mereka pamer jadi target rudal, ucap seorang presenter berita dengan tawa lebar. Di media sosial, tagar bernuansa ejekan terhadap Israel menduduki trending teratas. Ribuan warganet membanjiri unggahan dengan meme dan komentar pedas. Sementara itu, media barat mencoba menekankan bahwa Israel adalah korban serangan brutal. Namun, bahkan di Washington dan Eropa, analis militer tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa sistem pertahanan canggih Israel gagal total. Iron Dome kali ini lebih mirip Iron Donut. Bolong besar di tengah, semua rudal lewat tanpa hambatan, sindir salah satu komentator internasional. Reaksi dari sekutu terdekat Israel, Amerika Serikat juga penuh kegelisahan. Gedung Putih mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka mengecam keras serangan tersebut. Namun di balik layar, pejabat pertahanan AS khawatir atas kemampuan Israel mempertahankan posisi strategis di kawasan Laut Merah. Beberapa laporan menyebut Pentagon mendesak Israel untuk segera mengatur ulang strategi karena serangan semacam ini bisa mengancam stabilitas kawasan Laut Merah. Eropa juga menunjukkan nada serupa. Negara-negara sekutu Israel di Uni Eropa menyampaikan simpati. Tetapi sebagian analis politik menyindir bahwa Israel selama ini terlalu percaya diri dengan kekuatan militer mereka. Selama ini mereka suka jualan image sebagai benteng tak terkalahkan. Tapi nyatanya satu serangan balistik saja cukup bikin benteng itu runtuh, tulis sebuah editorial di media Jerman. Di PBB, beberapa negara Arab mendorong resolusi untuk menyelidiki aktivitas rahasia Israel di Laut Merah. Mereka menilai pembangunan markas komando di wilayah itu adalah provokasi yang berlebihan dan mengundang ketegangan baru. Bahkan beberapa diplomat menyebut ledakan ini sebagai konsekuensi dari arogansi Israel. Kalau kamu main api di dapur orang lain, jangan kaget kalau akhirnya kebakar sendiri, ucap seorang diplomat dengan nada menyindir. Di sisi lain, media Israel sendiri berada dalam posisi serba salah. Beberapa stasiun televisi mencoba menutupi skala kerugian dengan menyebut insiden kebakaran besar. Namun, rekaman amatir yang beredar luas di media sosial membuat narasi itu runtuh. Wartawan oposisi di Israel bahkan berani menyebut bahwa pemerintah sedang panik menutupi salah satu kegagalan terbesar angkatan bersenjata mereka. Yang paling ironis, sejumlah media internasional menyoroti cara publik Arab merespons. Beberapa kafe di Timur Tengah dilaporkan memutar ulang video ledakan di layar besar. Bahkan ada yang membagikannya seperti menonton final sepak bola, tulis salah satu netizen dengan nada mengejek.